Yang dimaksudkan ini, Paskah ini adalah sebuah perayaan memperingati pembebasan dan kemerdekaan bangsa Israel 430 tahun di Mesir. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Nah, sebuah subtema yang perlu kita renungkan bersama. Yesus mengarahkan murid untuk tidak berpikir eksklusif, berpikir diri sendiri, berpikir bangsa sendiri. Pertama, murid-murid berpikir dalam ruang lingkup yang sangat eksklusif mengenai Paskah. Maksudnya begini, mereka ajak Yesus, tanya Yesus, gimana kita bikin Paskah pembebasan bangsa Israel? Ruang lingkup berpikir daripada murid-murid adalah bangsanya sangat eksklusif. Mereka tidak pikir tentang pembebasan bangsa lain. Mereka tidak berpikir tentang pembebasan daripada suku dan ras lain. Kalau mereka bicara Paskah waktu itu adalah menyangkut paut bagaimana anak domba disembelih di Mesir malam terakhir daripada 10 tulah. Ketika anak domba disembelih, mereka makan Paskah, perjamuan, lalu mereka dibebaskan. The disciples think it a very exclusive scope about Easter. Jadi mereka berpikir dalam scope atau dalam pemahaman yang ruang lingkupnya sempit. Kita baca ayat ini sekali lagi. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Mereka katakan kepada Yesus tentang Paskah hanya berkaitan dengan pembebasan Israel. Mereka kasih tahu Yesus, bagaimana kita bikin Paskah memperingati pembebasan bangsa kita. Mereka coba seperti mau mengantar Yesus kepada pemikiran eksklusif, pikir bangsa itu sendiri Israel. Mereka belum berpikir tentang keselamatan bangsa-bangsa lain, suku-suku lain. Lalu mari kita lihat sebenarnya apa yang Yesus jawab. Padahal mereka sudah berulang kali diberitahukan oleh Tuhan Yesus bahwa ia akan menjadi domba Paskah yang akan dikorbankan. They have been repeated, told by the Lord Jesus that He will become the Easter Lamb that will be sacrificed. Ulang-ulang Yesus sudah ngomong seperti yang ada di dalam the first notice, seperti dalam pemberitahuan pertama.
Dalam Lukas 9 ayat 22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu pemberitahuan pertama. First announcement. Pemberitahuan kedua, untuk sebenarnya mereka tahu. Markus 9 ayat 30, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Jesus teach his disciples. Ajar apa? Ajar yang sangat penting itu adalah Paskah yang berkaitan dengan keselamatan bangsa dunia ini, bukan Israel saja. Dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Jadi pemberitahuan yang kedua ini, Yesus bicara tentang dirinya sebagai anak domba Allah yang akan dipersembahkan sebagai Paskah, atau sebagai domba korban, bukan untuk bangsa Israel saja, tapi untuk seluruh dunia. Tapi firman Tuhan bilang dalam ayat ke-32, but they did not understand this saying. Karena mereka tidak tahu apa yang dikatakan, but they afraid to ask him. Tapi mereka takut bertanya kepada dia. Akibat tidak mengerti ini, mereka tanya Yesus, kita bikin Paskah yang bermakna pembebasan Israel saja, itu di mana? Padahal kehadiran Yesus kan sebagai anak domba Allah, menjalani Paskah atau menjadi domba korban Paskah itu karyanya untuk seluruh dunia. Mari kita lihat yang ketiga, pemberitahuan ketiga lagi. Lukas 18 ayat 31, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesat dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Padahal kehadiran Yesus itu sudah jelas bahwa dia hadir sebagai anak domba Allah. Kalau kita ingat apa yang Yohanes Pembaptis katakan waktu Yesus lewat, lalu dia lihat Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang datang untuk menghapuskan dosa isi dunia. Tapi pemikiran mereka belum sampai memahami itu, sehingga mereka bilang, Tuhan Yesus, kita bikin Paskah ya, rayakan Paskah, Israel dibebaskan. Mereka tidak berpikir dunia harus dibebaskan. Yang keempat, Matius 26 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus adalah domba Paskah sejati. Mereka tidak paham. Akibat tidak paham, this is the answer of the Lord Jesus Christ to this
disciples were disciples have questioned about Easter celebration. Inilah jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan murid-murid mengenai perayaan Paskah. Jawaban Tuhan Yesus memberi petunjuk untuk murid-murid tidak eksklusif. Artinya tidak hanya berpikir Paskah berkaitan dengan perbudakan Israel itu dihapuskan, pembebasan dari penjajahan atau penaklukan mereka 430 tahun di Mesir itu dihapuskan, dengan tidak sekedar mengidentifikasi pembebasan Israel dari perbudakan saja, tetapi pembebasan semua manusia. Itu sebabnya Yesus berkata, Yesus omong begitu. Karena kalau kita baca sampai di sini, mungkin kita lewat, tapi ini memiliki makna yang luar biasa. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Dalam ayat ini, apa Tuhan Yesus tidak maha tahu ya? Sehingga dia tahu orang yang punya rumah punya nama. Lalu dia berkata si Anu. Si Anu ini dalam bahasa Ibrani itu dia bilang Peloni Almoni. Peloni Almoni artinya tidak ada nama. Dalam bahasa Yunani Ton Deina artinya tidak ada punya nama. Berarti masih ada banyak kelompok di luar Israel yang belum disebutkan. Paskah harus untuk mereka, bukan untuk Israel saja. Tuhan coba mengubah cara berpikir eksklusif mereka tentang Israel saja. Untuk mereka tahu bahwa Dia datang, Yesus datang, aku datang untuk mereka-mereka yang kamu belum sebutkan, yang kamu belum tahu. Si Anu, Peloni Almoni, Pandeina, bahasa sinis Inggris Amerika John Doe, artinya orang belum punya nama. Itu ada banyak di luar. Kamu punya otak hanya pikir tentang Israel yang bebas dari perbudakan lahiriah dari Mesir, tapi kamu tidak berpikir si Anu yang belum punya, yang kamu tidak tahu nama mereka, begitu banyak di seluruh dunia yang perlu pembebasan, yang bukan sekadar tubuh ini dibebaskan, tapi jiwa dan roh mereka. Jangan berkata si Anu atau Peloni Almoni atau Tondeina, itu berarti Tuhan rubah cara berpikir murid. Karena memang omong ulang-ulang, pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, keempat, sama sekali mereka tidak punya pengertian. Tuhan ajar ulang-ulang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, dia bilang pergi si Anu, go to si Anu, Peloni Almoni dalam bahasa Hebrew atau Hebrew language. Lalu di dalam Greek language, Tondeina artinya tidak ada nama, belum ada nama yang kamu tidak tahu. Paskah bukan untuk Israel saja. Sekarang kamu ajak saya bikin Paskah, oke, tapi kamu harus tahu, saya mau ubah kamu punya cara berpikir. Pikirkan begitu banyak orang yang kamu tidak tahu nama mereka, mereka perlu keselamatan. Ada amin. Berikan dulu sayuran baru. Kita dulu kadang-kadang merayakan Paskah, kita hanya ingat
Israel dibebaskan. But we cannot realize how many people where we cannot know their race, their descendants, their nation, they need salvation. Kita tidak tahu nama mereka, kita tidak tahu ras mereka, bangsa mereka barangkali. Sehingga kita bikin itu kita eksklusif dalam ruang lingkup kita saja. Tapi sebenarnya Tuhan mau bilang kepada murid-murid, ada si Anu di sana, ada Peloni, Almoni di sana, ada Tondena di sana, ada Dondu di sana. Ada orang yang kita lupa sama mereka, padahal mereka perlu diselamatkan, mereka perlu pasca. Artinya tidak diidentifikasi dengan satu nama, suku, ras, bangsa. Juga artinya pasca yang ia rayakan karena tidak mengidentifikasi khusus. Maka pasca yang ia rayakan adalah menyangkut paut pembebasan dan kelepasan seluruh bangsa. Bukan Israel saja. Sedangkan murid-murid bertanya untuk merayakan pasca itu hanyalah menyangkut paut pembebasan Israel dari perbudakan. Jadi mereka punya otak masih eksklusif, masih dalam ruang lingkup sukunya, rasnya. Belum berpikir tentang bangsa-bangsa, belum berpikir tentang yang lain yang belum mereka sebutkan nama. Sehingga Yesus itu pergi ke Sianu. Sianu itu tidak ada nama, berarti ada ribuan jutaan di sana yang tidak ada nama. Suku, bangsa, ras, negara, kecamatan, provinsi, kabupaten. Ada banyak yang kamu belum tahu. Sianu itu kamu belum tahu. Pasca untuk mereka. Yesus berkata seperti itu karena ia sendirilah anak domba Pasca itu, di mana dipersembahkan, bukan dipersembahkan sebagai pembebasan untuk Israel saja, tetapi bagi seluruh dunia yang diwakili dengan kata si anu. Jesus said like that because he himself was that Easter lamb, which was not addressed as a liberation for Israel only, but for the whole world, represented by the word Peloni Almoni, in Greek Tondena, in American language John Doe. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita masuk dalam masa-masa perang, sengsara, dan minggu depan, minggu terakhir lalu kita masuk dalam Good Friday, we must remember our family, our descendants, our friends, and all people in Indonesia. Kita harus ingat waktu merayakan Paskah, kita tidak hanya pikir tentang ribuan tahun yang lalu Israel dibebaskan, tapi kita berpikir siang di sana, kapan dibebaskan, kapan menikmati Paskah. Yohanes 1 ayat 9 yang tadi awal saya singgung. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Murid-murid berpikir tentang penghapusan bangsa Israel dari perbudakan, dari perhambaan. Yesus yang mengajar mereka dengan pemberitahuan dia akan menjadi domba korban itu 4 kali. Mereka tidak mengerti sama sekali. Sampai terakhir mereka bilang, di mana kita makan Paskah? Paskah yang berkaitan dengan Israel. Padahal kehadiran Yesus adalah kehadiran, lihat anak domba Allah
Domba Paskah itu yang menghapuskan dosa dunia, bukan Israel saja. Jadi Tuhan ingin mengubah dan mengarahkan pikiran eksklusif, pikiran bangsa sendiri, pikir diri sendiri untuk pikir orang lain. Itu sebabnya tema kita di 2023, Be My Voice Here, said the Lord. Menjadilah pembawa suara kata Tuhan. Itu berarti ada banyak si anu di sana yang bisa menikmati Paskah. Ada banyak yang tidak ada nama di sana, di luar sana. Ada kelompok ateis, ada kelompok penyembah patung-patung, ada kelompok penyembah nabi yang mati dan masih tetap didoakan supaya dia selamat. Masih ada penyembah arwah dan penyembah roh-roh orang mati di sekeliling kita, yang Yesus katakan si anu. Dia tidak sebut nama, adalah sesuatu yang terbuka bagi seluruh bangsa. Yesus bilang, pergi ya ke siang. Saya mau bikin Paskah di situ, bukan Paskah yang menurut konteks kamu, tapi Paskah yang menyangkut diri saya, anak domba Allah yang menghapus dosa, bukan dosa Israel saja, tapi dosa seluruh dunia. Ada amin, berikan satu. Juga di dalam Matius pasal yang 18 ayat 11. The next day the of Jesus. Dan di dalam Matius pasal 18 ayat 11, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yang hilang yang mana? Karena bangsa murid-murid hanya pikir tentang pembebasan Israel. Yesus punya pandangan mengubah cara berpikir mereka dengan melihat kepada kejatuhan Adam dan Hawa. Seluruh bangsa sudah hilang. Mereka berpikir, murid-murid berpikir tentang bebas dari perbudakan tubuh isi. Yesus berpikir tentang kehilangan, hilang di dalam dosa yang perlu dibebaskan, perlu diselamatkan. Pertama Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru.